Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut isu guru non-ASN tidak lagi mengajar mulai 2027 merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang menghapus status honorer. Meski demikian, pemerintah menegaskan kebutuhan terhadap guru non-ASN masih tetap ada, terutama untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di berbagai daerah. Di tengah ramainya isu guru non-ASN atau honorer tidak lagi diperbolehkan mengajar mulai tahun 2027, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan kebijakan tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mengatur penataan status kepegawaian dan menghapus istilah honorer. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti pada Rabu 6 Mei. Menurutnya, ketentuan tersebut telah diamanatkan sejak tahun 2024, namun pelaksanaannya diundur dan baru akan ditetapkan secara efektif mulai tahun 2027 dengan berbagai pertimbangan. Nah, karena itu terkait dengan ramainya isu guru non-ASN yang per 31 Desember tidak akan ditugaskan, sebenarnya mengadu pada Undang-Undang ASN. Yang di Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa istilah honorer nanti tidak ada lagi. Jadi itu sebenarnya konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang ASN yang seharusnya itu berlaku tahun 2024, fullnya 2024, tapi kemudian karena berbagai pertimbangan kemudian baru dilaksanakan efektif mulai tahun 2027. Jadi singkatnya seperti itu. Meski demikian, Mendikdasmen menegaskan pemerintah tidak serta-merta menghentikan peran guru non-ASN dalam penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah saat ini disebut masih membutuhkan tenaga guru non-ASN, terutama untuk memenuhi kebutuhan pendidik di berbagai daerah. Sistem penugasan dan rekrutmen guru akan tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah, termasuk dalam penataan guru non-ASN. Dan untuk membahas tema yang pertama terkait dengan istilah guru honorer dihapus pada tahun 2027, sudah ada sejumlah narasumber baik yang bergabung di studio dan juga bergabung lewat sambungan virtual. Saya akan sapa terlebih dahulu di studio ada pengamat pendidikan dari UIN Syarif Hidayatullah, Mas Jejen Musfa. Selamat malam, Mas Jejen. Mas Reinhard. Terima kasih sudah hadir. Dan kita juga sapa langsung bergabung lewat sambungan Zoom ada Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan dari Kemendikdasmen, Prof. Nunu Suryani. Selamat malam, Bu Nunu, Bu Dirjen, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas Reinhard. Ya, saya juga sapa anggota Komisi 10 DPR RI, Pak Furtasan Ali Yusuf. Selamat malam, Pak Furtasan, apa kabar? Selamat malam, Alhamdulillah, Mas Rehan. Ya. Selamat malam juga. Selamat malam. Saya akan langsung ke Ibu Dirjen ya, karena ini tentu sudah menjadi perbincangan di ruang publik agar kemudian tidak ada simpang siur ya Ibu terkait dengan keputusan akan menghapus istilah guru honorer pada tahun 2027 sebagai sebuah konsekuensi logis dari Undang-Undang ASN yang baru. Kira-kira yang jadi pertanyaan publik sekarang atau mungkin para guru honorer di luar sekarang, ini nasib mereka seperti apa? Dan dampaknya sejauh mana terhadap eksistensi guru honorer kalau kemudian istilahnya dihapus? Ini hanya istilah saja yang dihapus atau ada dampaknya yang lain? Ya, terima kasih Mas Reinhard. Jadi yang disampaikan Pak Menteri tadi benar bahwa Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di pasal 66 ya, itu menegaskan bahwa pada akhir Desember 2024 sudah tidak boleh lagi ada penyebutan apapun selain ASN ya. Jadi non-ASN sudah tidak ada lagi di semua instansi pemerintah, termasuk di pendidikan gitu ya. Dan Pak Menteri tadi menyampaikan bahwa sebenarnya secara undang-undang, di undang-undang ini kan jelas ya Desember 2024, namun 2025 itu ada penataan, penuntasan penataan ya, dan Kemenpan menyatakan sudah selesai penataan itu di Desember 2025. Namun kami melihat bahwa di instansi sekolah ya, di satuan-satuan pendidikan kita masih ada guru-guru non-ASN yang terdata di Dapodik yang mereka masih kita butuhkan, sehingga keberadaan mereka itulah masih dibutuhkan, sehingga ada Pak Kemendikdasmen mengeluarkan surat edaran ya Mas Reinhard nomor 7 tahun 2026 yang intinya adalah memberikan kepastian kepada pemerintah daerah untuk tetap boleh memperpanjang status mereka mengajar di sekolah-sekolah kita sampai akhir tahun 2026. Dan
karena kenapa? Karena selain ada di Undang-Undang ASN, ada juga edaran dari Kemendagri ya yang mengatakan bahwa tidak boleh lagi mengalokasikan anggaran untuk menggaji non-ASN. Sehingga di dalam surat edaran itu juga memberikan kepastian, ketenangan kepada para guru non-ASN yang sekarang masih mengajar dan juga pemerintah daerah mendapatkan referensi ya, rujukan peraturan agar mereka masih bisa tetap memperpanjang status mereka. Dan di situ juga disebutkan penggajiannya dari mana dan lain sebagainya. Nah, kalau di pertanyaan Mas Reinhard tadi benar bahwa memang seharusnya tidak boleh lagi ada penyebutan istilah lain non-ASN, honorer di semua instansi termasuk guru. Harusnya tahun ini, tapi kami memohon ya kepada Menpan untuk tetap boleh memperpanjang statusnya hingga saat ini. Jadi yang hilang bukan guru non-ASN tidak boleh mengajar, tetapi status non-ASN tidak boleh lagi ada di tahun mendatang. Seperti itu, Mas. Dan tentunya karena tidak boleh lagi ada status non-ASN, maka kami sedang merumuskan skema pemenuhan kebutuhan guru yang tentu mengacu pada Undang-Undang ASN, yang boleh adalah hanya istilah ASN. Oke. Semoga tahun 2026 ini bisa terwujud, paling tidak di tahun 2027 itu akan kami koordinasikan dengan kementerian lain yang terkait. Oke, jadi Bu, untuk guru-guru yang sekarang statusnya masih non-ASN ya, atau honorer begitu mungkin ya, sampai 2026 ada masa ininya ya, masa toleransinya. Nah setelah itu mereka harus bagaimana? Apakah mereka tidak boleh eksis lagi? Maksud saya tidak bisa lagi mengajar, tidak ada lagi, atau mereka mengikuti seleksi atau apa Bu skemanya? Ya, jadi kalau di jumlah yang sekarang di data kami itu ada 237.196 guru non-ASN yang ada di Dapodik yang memang masih kami butuhkan sampai saat ini. Sehingga yang sekarang mengajar dulu dengan berbagai skema penggajian yang sudah kami sampaikan di dalam surat edaran tersebut. Nah, pada akhirnya mereka juga akan mengikuti seleksi sebagaimana skema seleksi yang akan dibuka di tahun yang akan datang. Dengan mana kebijakan seleksi ini memang tidak kewenangan mutlak Kemendikbud untuk menjadi ASN, itu ada kementerian-kementerian lain yang terkait seperti Menpan, Kemenpan dan lain sebagainya. Jadi mereka diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti seleksi masa yang akan datang dengan skema seleksi yang akan ditetapkan pada masanya. Oke, sebelum saya ke DPR RI, saya ke pengamat pendidikan terlebih dahulu ya. Mas Jejen, tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Dirjen ya soal apa sebenarnya sih konsekuensi logis dari Undang-Undang ASN ini terhadap tenaga guru honorer. Artinya ada sampai tahun 2026, setelah itu kemudian seleksi lagi untuk menjadi guru ASN, tidak boleh lagi ada non-ASN kan. Ini menurut Anda kebijakan yang tepatkah atau seperti apa? Mengingat selama ini juga tadi juga dijelaskan bahwa kita masih ditopang juga oleh para tenaga honorer ini di bidang pendidikan, apalagi di daerah-daerah ya. Baik, Mas Renan, menghapus istilah guru honorer itu saya membacanya sebagai kebijakan yang bukan substantif ya, itu hanya terminologi begitu. Di dalamnya yang kita harapkan adalah penghapusan istilah itu berarti ya, ini positivisme ya, berarti guru honorer ini akan diberikan kesempatan tadi untuk menjadi ASN gitu. Tapi masalahnya apakah rekrutmen pada tahun depan itu betul-betul bisa memenuhi kebutuhan kekurangan guru di daerah-daerah gitu. Karena pertanyaannya adalah kenapa guru honorer ini tidak pernah selesai masalahnya. Ini adalah dampak dari tidak adanya rekrutmen berkala. Satu ya, jadi antara yang pensiun dengan rekrutmen guru tidak seimbang. Yang kedua adalah masalah siapa sebenarnya yang bertanggung jawab untuk menggaji guru ASN. Karena guru ASN itu adalah pegawai Pemda. Nah sementara kita tahu pendapatan daerah itu beda-beda. Maka solusinya nih bagaimana pemerintah membantu daerah-daerah yang pendapatannya memang kurang gitu. Jadi sepanjang tidak ada kejelasan tanggung jawab pembayaran gaji guru ASN, maka sepanjang itu pula kekurangan guru honorer akan terjadi karena dia menjadi tanggung jawab daerah dengan otonomi tersebut gitu. Nah jadi saya menginginkan lebih dari sekedar penghapusan istilah, tetapi kepastian bahwa
guru-guru honorer ini beralih status menjadi ASN dengan ada jaminan dari pemerintah, tentu saja komunikasi antara Kemenq, Kemenpan RB, Kemendasmen dan seterusnya, bahwa gaji guru merupakan tanggung jawab bersama antara daerah dan pusat gitu. Kenapa? Kalau skema yang tadi dijelaskan ini berarti belum bisa menjawab bahwa guru-guru honorer ini bisa menjadi ASN ya? Artinya justru peluang itu semakin jauh karena mereka harus seleksi lagi, lolos atau tidaknya kan ini juga nggak tahu kan? Ya, jadi tidak otomatis seperti pada eranya SBY. Pada eranya SBY honorer itu tidak ada tes lagi, dia otomatis diangkat. Tetapi sekarang melalui seleksi. Tentu ada pertimbangan, saya yakin dari pemerintah bahwa pengabdian itu akan ada penghargaan, ya akan dihitung pengabdian itu. Tetapi sekali lagi, masalah honorer ini ketuntasannya sesungguhnya problemnya ada pada fiskal daerah yang berbeda-beda ya pendapatannya. ya. Oke, Bu Dirjen ada tanggapan Bu dari tadi disampaikan oleh Mas Jejen ini, Mas Jejen melihat apa ya, lebih dari sekedar terminologi ya, tapi harus lebih daripada itu kalau kita mau bicara soal nasib guru honorer. Silakan Bu. Ya, kalau penuntasan istilah non-ASN itu amanat undang-undang, Mas. Jadi ada di Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di pasal 66 itu sudah jelas disebut ya. Jadi tidak boleh ada penamaan istilah apapun pegawai di tenaga kerja di instansi pemerintah selain ASN. ASN bisa P3K maupun bisa juga PNS. Terkait dengan kewenangan pusat daerah itu ya juga ada diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Daerah. Maka kalau saya sampaikan saat ini kewenangan Kemendikbudrismen itu lebih kepada menghitung, merekomendasikan jumlah kebutuhan guru. Namun hingga saat ini yang menetapkan formasi dan lain sebagainya bukan di Kemendikbudrismen. Kami menghitung jumlah kebutuhan, nanti formasi ditetapkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu sebenarnya jika dimungkinkan kewenangan itu direstrukturisasi itu akan menjadi solusi. Yang mana selain kami menetapkan jumlah kebutuhan, juga bisa langsung menempatkan, mengangkat, sekaligus mengusulkan penggajiannya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Jejen tadi ada solusi. Nah, restrukturisasi kewenangan tata kelola guru ini sebenarnya bukan hanya usulan dari Kemendikbudrismen tetapi atau di draft Sisdiknas ya, tetapi itu juga amanat rencana pembangunan jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah, bahwa disebut bahwa game changer tata kelola guru yang baik itu jika ada restrukturisasi tata kelola kewenangan guru. Jadi kalau yang sekarang terjadi memang ada semuanya sesuai dengan koridor hukum yang ada, namun memang ada banyak hambatan barrier ya yang menyebabkan semua kebutuhan itu tidak bisa terpenuhi seperti yang tadi Pak Jejen sampaikan. Memang perlu terobosan hukum ya agar apa yang kita harapkan, misalnya tahun ini kita ada kebutuhan guru hingga 499.000 atau 498.000 itu bisa kita isi. Jadi Bu Dirjen mau mengatakan kalau kemudian ada restrukturisasi kewenangan, Kemendikbudrismen bisa mengatur juga skema gaji, itu jauh lebih baik, maksud Anda begitu ya Bu Dirjen? Ya, jadi bisa mengatur sampai menempatkan ya, tidak hanya mengusulkan formasi, tapi juga bisa menempatkan, memindahkan antar daerah kewenangan, itu ya. Jadi ada pembagian kewenangan ya, tidak semua guru itu ada di pemerintah daerah. Jadi bisa jadi untuk pre-service, untuk penyiapannya, perencanaan kebutuhan hingga penempatan itu ada di pusat, kemudian nanti pembinaan karirnya itu ada di pemerintah daerah. Itu yang idealnya ya, namun seperti yang tadi Pak Jejen sampaikan, memang faktanya sekarang regulasi yang menjadi rujukan untuk pemenuhan kebutuhan guru itu masih ada peraturan-peraturan yang mengaturnya. Jadi di sini Kemendikbudrismen tidak punya kewenangan untuk mengontrol ya. Misalnya kita menghitung kebutuhan itu 400.000 lalu seluruh Indonesia akan mengusulkan 400.000, itu tidak. Jadi kita hanya memberikan rekomendasi kebutuhan, pada akhirnya yang menetapkan formasinya kita tidak terlibat lagi. Itu yang mungkin perlu ada perbaikan gitu, Mas Reinhardt. Menarik saya ke Pak Furtasan dari Komisi 10. Catatan Anda seperti apa Pak terkait dengan kebijakan penghapusan istilah guru honorer ini yang kemudian nanti semuanya akan menjadi guru ASN. Tadi juga kita bahas juga seperti apa kewenangan termasuk juga pemerintah daerah. Tapi mungkin juga ini ada kendala soal anggaran juga di daerah dan lain-lain. Apa yang Anda lihat dari Komisi 10 Pak? Ya, makasih Mas. Jadi pertama, kalau bagi kita ya, istilah honor ini sebetulnya kan istilah sebutan bagi mereka yang tidak punya status ya sebetulnya ya. Saat sekarang ini kan
banyak status yang disandang. Pertama ada ASN ya, atau PNS zaman dulu. Yang kedua ada P3 penuh waktu. Yang kedua, yang ketiga adalah P3 paruh waktu. Nah, justru yang sangat sedih sebetulnya yang tanpa status ya. Kalau yang 1, 2, 3 kan udah punya status ya. Nah, tidak tersentuh sama sekali, ada yang tanpa status. Inilah yang menurut saya adalah perlu ada regulasi-regulasinya gitu ya. Nah, oleh karena itu saya melihat gitu ya, bahwa kebijakan ini sebetulnya sedang memanusiakan lah pada guru-guru honorer ini supaya tidak sekedar status gitu ya, tidak sekedar status, tetapi benar-benar penghargaannya diberikan, Prof. Nunu ya. Nah ini penting ya, ini penting supaya apa? Supaya ada kepastian. Yang keduanya betul ya, berangkatnya sebetulnya dari Undang-Undang 20 ini ya, 2003 ini tentang ASN ini dari situ awalnya gitu. Nah pemerintah ini sedang menata ulang sebetulnya. Ya, sedang menata ulang bagaimana caranya agar semua guru ini bisa, kalau saya pengennya ya udahlah ada istilah satu aja lah gitu ya, guru Indonesia, kira-kira gitu ya, guru Indonesia, tidak ada istilah kasta-kasta lagi kayak begitu gitu. Saya selalu sekeliling sekolah, saya cek ya, ada berapa guru PNS, ada berapa guru ASN, ada berapa guru P3K, ada berapa guru yang paruh waktu dan seterusnya. Yang sering dipersoalkan adalah guru guru yang P3 paruh waktu. Ini seringkali adalah soal ini, Bu Dirjen, soal gaji ya mereka. Tidak pasti katanya mereka gitu, kira-kira gitu. Nah, sebetulnya ini kalau skemanya adalah seperti itu ya, seperti skemanya seperti yang kita harapkan, ini sebenarnya tuntas ya. Sebenarnya nantinya tuntas bagaimana caranya ke depan itu menyelesaikan, ini yang terakhir lah menurut saya, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya waktu zaman kebijakan SBY juga dulu ya, saya pikir itu selesai urusan itu tuh udah diangkat semua, udah selesai, baru dibuat skema baru kira-kira gitu. Nah, tapi kebutuhan di daerah itu nggak bisa ditunda. Kolaps sekolah-sekolah ini kalau nggak ada guru honorer itu gitu. Bayangkan aja dalam satu sekolah misalnya ada guru 1 atau 2 PNS, Bu Didi sekarang ini. Nah, yang sekarang lebih banyak tuh P3K sekarang ini. Saya tanya, udah saya sering keliling itu, makanya sering saya komunikasi sama Bu Dirjen tuh ya. Ini ada pertanyaan begini, bagaimana sebenarnya? Saya nggak bisa jawab langsung nih, saya langsung komunikasikan. Nah, kalau ini tidak dipertahankan, kondisinya ini sangat chaos di lapangan gitu. Oleh karenanya sangat berterima kasih pemerintah hari ini masih bertahan status sampo, walaupun ini masih ancang-ancang ya 2027. Tapi paling tidak masih ada kisaran waktu antara 5 atau 6 bulan ke depan ini untuk menata ya, kira-kira gitu. Oke, kita break terlebih dahulu ya.